sejak 2014 awal itu. Sebabnya ya air laut itu pasang rob. Kalau air laut itu pasang, yaitu rob masuk ke sini nggak bisa keluar lagi airnya. Persoalan tanggul yang jebol tuh dulu itu tahun 2014 yang sampai banjir besar itu, banjir bandang istilahnya. Nah kemarin juga tahun 2016 istilahnya bulan puasa kemarin itu sampai tanah itu airnya itu rob, nggak hujan nggak apa, itu airnya setinggi setengah meter. Mulanya ini tambah ya. Ya terus tambah irigasi, terus dibikin sungai, bikin kali ya. Nah lama-lama akhirnya tanggulnya jebol gitu, ada gelombang dari barat laut jebol tanggulnya gitu. Masuknya air itu lebih banyak masuk ke kampung-kampung. Nah, akhirnya banjir semua tuh. Robnya semakin lama semakin besar gitu. Desa yang terkena rob selain sini Tegal Dawa, Mulyorejo, Jeruk Sari, mayoritas buruh, ada istilahnya buruh pembatikan dan buruh di pabrik, karyawan, maksudnya karyawan pabrik. Poso riyen niku pun kados niki. Malah teng mriku namel tendo. Teng iki. Menawi istirahat ten pundi, Bu? Teng lebet niku namel panggung. Namel panggung tapi ngagem lempeng. Panggungnya. Ya ada yang ngungsi, istilahnya ngungsi di sanak family, ada yang kehidupannya di benteng-benteng itu kan, rumahnya ditinggal, terus kehidupannya buat emplek-emplek di benteng itu, di panggung, buat kehidupan sehari-hari itu. Ya nang dhuwur tenda ya kadang ya cok mlaku-mlaku. Ya pas nek nang dhuwur kesel ya mundur mengisor. Nek kesel mundur maneh, mengisor maneh, mundur maneh. Ya kuwi lah. Gato jadi kaya mundur wegah banyu do wedi, ya keadaan banyu do wedi. Terusan dong iki banyu do kotor. Terusan do kaya ngono wengi ndepare do jiji, ya sih kaya ngono kotor ana limbah. Lah kadang banjir pas dong kaya kuwi ana ula, kadang ana ula mlebu iki kan ula kadang cok nyokot. Edine kan lan menyokot cethuk langsung gawa, langsung cethuk gawa. Kok edine kan kaya ngono wong depe kan mencadak ketulungan Mas. Edine kan men aja ana apa kowe lah kaya ngono men aman wis ah kowe. Ya kalau melihat kondisi anak sekolah ya memprihatinkan. Ini kan kalau musim penghujan itu jalan itu sudah lihat sendiri. Apalagi di SD itu mau ke sekolah itu nyebrang. Soalnya jalannya itu tidak bisa penuh air, maksudnya tidak bisa dilalui oleh apalagi anak-anak kecil TK dan lain sebagainya, itu susah. Harusnya dikawal oleh orang tua tersebut.
akses jalan, karena jalan ini yang menuju sekolah ini memang coro jalan ini pelinang Mbak. Jadi untuk desa ini jalan ini dianggap jalan milik sekolah karena merupakan jalan buntu. Nah, kami sudah mengajukan proposal ke DPU. DPU belum ada tindakan karena jalan itu bukan merupakan jalan antar desa, sehingga tidak menjadi kewenangan DPU untuk memperbaiki. Kemudian kami mengajukan ke Dinas Pendidikan juga tidak mau karena jalan itu bukan bagian dari hak dari pendidikan. Hak pendidikan itu hanya digunakan untuk pembangunan fisik sekolah sama pembuatan penunjang pembelajaran seperti alat peraga. Kemudian kalau dari pihak sekolah jelas tidak mampu karena biayanya cukup tinggi. Minta bantuan masyarakat sendiri banyak yang terkena dampak keruh, sehingga ya semacam itulah sampai saat ini jalan belum bisa ditinggikan, akhirnya banjir terus, akses ke jalan ke sekolah menjadi terputus. Banyak nggih kendalanya, terutama untuk pelajaran olahraga ini. Untuk pelajaran olahraga kan karena halamannya terendam air, jelas tidak bisa. Sebulan sekali anak-anak dibawa ke lapangan sepacar yang kering, karena lapangan desa ini kan juga banjir, jadi tidak bisa digunakan. Adanya lapangan yang di sebelah selatan kecamatan. Kalau olahraganya biasanya hanya berupa senam, ya senam lantai atau senam irama, ya itu menempati ruang laboratorium kalau tidak dipakai kegiatan praktikum IPA. Nah, ada laboratorium IPA itu kan lumayan luas ya, jadi bisa dipakai untuk senam, untuk pelajaran olahraga. Terus kalau yang lain ya sangat riskan terutama untuk alat-alat elektronika, pada lembab, terus risiko jatuh karena kan halaman kan juga licin, buku juga banyak buku di perpustakaan itu banyak yang lembab karena kan sudah cukup lama banjir. Sekolahku di SMP 3 Darto. Kondisinya ya banjir kayak gini sudah 1 tahun, hampir 1 tahun banjir kayak gini. Pengen kayak dulu lagi, pakai sepatu upacara bersama. Kalau kayak gini kan susah buat belajar, kalau pagi-pagi itu banyak yang kepleset di depan gitu. Nanti basah semua. Ya tetap masuk ke kelas. Sambil ngeringin. Tetap bukan belajar di sekolah walaupun kondisinya seperti ini. Yo dan disebut apa bisa surut. Ya, jangan kalian nih. Jangan aja ya, Keadaan seperti ini berturut-turut ya, artinya tidak pernah surut itu mulai 15 Desember 2016. Tapi sebelumnya tahun kemarin, tahun 2014, Desember 14 itu kita juga pernah kebanjiran besar malahan. Itu tetapi bisa surut. Artinya kering lah, halaman itu kering semua bisa.
Kira-kira itu pada tahun 2014 itu banjirnya karena air hujan, belum rob ya, belum rob, masih air hujan. Mulai banjir lagi itu Juni 2015. Banjir air hujan dicampur dengan rob, itu agak lama. Terakhir adalah tahun kemarin, mulai 15 Desember kemarin sampai hari ini, detik ini belum surut sampai sekarang. Bahkan 2 hari ini ketinggian airnya bertambah. Sawahnya nggak bisa ditanami lagi karena sudah penuh air. Bagaimana mau ditanami? Wong sini juga kelihatannya hijau semua. Hijaunya bukan masalah, istilahnya ada apa namanya, kalau orang bilang itu motol lele, itu banyak sekali sampai itu kelihatannya hijau semua. Jadi istilahnya sudah sangat kumuh sekali. Banjir santen. Banjir santen. Ya untuk sumbernya pun ini pun tambahi kluwung letare ngepet. Banjir. Kami Pak Aisyah, angel, baby angel. Mesti nggih mriku campur. Teng kamar mandi ndopo nggih kayane mlebet mriki meleh. Pengalaman pernah ada orang meninggal dunia pada waktu itu banjir kemarin tahun 2016, kalau tidak salah itu apa namanya, mayat itu ditaruh di atas perahu karet dari benteng sini sampai ke makam kuburan. Itu dari pengalaman saya sejak kecil sampai tua begini belum pernah mengalami begitu, jadi itu saya tersentuh sekali. Yang kedua, masalah ini juga seorang ibu, termasuk ibu rumah tangga juga, itu sampai stres, istilahnya rumahnya itu nggak bisa surut-surut, jadi dia istilahnya stres sampai dia meninggal dunia. Bantune ya paling biasa sari mie, ya beras ya sembako lah maune lah. Ganggu, tapi alhamdulillah sih kemarin kita dapat bantuan sepatu bot, jadi anak-anak juga sudah sekarang kelihatannya sudah mulai nyaman dengan sepatu bot dari BPBD. Iya, kita mendapat 200 pasang sepatu bot, alhamdulillah. Jadi anak-anak lumayan sudah tidak nyeker lagi, tidak pakai sendal lagi. Pernah ke PSDA pertama tahun 2014 itu untuk mencari solusi bagaimana untuk meminimalisir air supaya bisa keluar dari wilayah khususnya RW 05. Karena pemerintah menjanjikan mau ada dana itu dana darurat untuk menanggulangi rob itu yang sekitarnya berapa juta, itu 250 juta, tapi waktu itu tidak jadi. Kita dari 3 desa itu mengadakan demo di jalan raya. Mungkin ada keseriusan dari pemerintah, yaitu untuk membuat tanggul melintang di wilayah utara, khususnya Desa Mulyorejo, itu panjangnya sekitar 450 meter, tingginya dari permukaan air 3 meter, terus lebarnya tuh kalau tidak salah 10 meter.
Harapannya ya dikembalikan seperti kita hidup layaknya sebagai manusia. Ada kalau kerja itu ya tidak susah, istilahnya mau membagikan, mau orang istilahnya mau pakai angkutan istilahnya untuk mengangkut barang-barang di sini dagangannya ke pasar itu kan nggak repot. Harapannya ya simpel saja, tidak banjir saja. Harapan saya satu, tidak banjir sehingga anak-anak bisa nyaman untuk belajar. Tapi kami tetap di sini.